dan kepada rekan-rekan mungkin dari Muhammadiyah dan Aisyah yang saat ini sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama-sama mengikuti pengajian via Zoom dengan Ibu Dr. Atikah Zaki dari Jakarta. Semoga pertemuan kita nanti banyak bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, mari kita buka bersama pengajian via Zoom ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada Ibu Dokter untuk mengisi pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Bapak Nur Wahid selaku host pada penyelenggara atau host pada pengajian malam ini. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan para peserta yang saya lihat di sini ada Pak Wahid, Pak Puji, Pak Agus Haryono, Pak Faisal, kemudian Mas Rifki, Prof. Rifki, dan yang lain-lain yang mungkin Ibu Wasyati ini juga ya dari Depok, ini yang kerudung biru. Kemudian yang lain-lain yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pondok AE. Ustazah. Salam Ustazah. Ya. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Oh, Bu Ayu Uca. Dan Ayu Uca. Bu Rifki juga hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga jamaah yang mungkin saat ini ada di masjid atau di rumah masing-masing yang tidak bisa kami sebut satu. Alhamdulillah pada malam hari ini rasanya saya kembali pulang kampung. Pulang kampung berangkal. Mas Rifki, Mas Faisal kelahiran berangkal, kalau saya kelahiran di jalan di Kebumen. Karena memang saya itu lahirnya di jalan waktu tahun 48 apa namanya ada kelas, ibu saya ngungsi. Nah, saya di jalan. Ini brojolan nih. Ya, heran kalau laki-laki ya heran lahir di jalan. Itu ada di apa namanya Mas? Ya kepengen pakai bahasa Jawa tapi ya kagok. Jadi, kalau Mas Faisal bisa, tapi kalau saya ya bahasa Indonesia saja gitu. Aja nganggo basa Jawa, engko ndak salah. Ndak keliru malah. Nuwun sewu di share screen Pak Wahid ya, bosnya Pak Nur Wahid, share screen. Sudah. Yang meng-share screen Pak Nur Wahid kan? Wasyati. Putranya Sedo, Waalaikumsalam. Putranya Bu Warnisma. Nggih, iya betul, semalam jam 1 meninggal. Bukan COVID ya? Sanes DM. Oh gitu. Tadi saya sempat ngelawat ke tempat beliau. Ada jaring sakit, Pak. Share screen. Ya ini kalau pakai teknologi itu ya gini ya rada. Ada kendala Pak Wahid? Halo? Share screen materi saya. Oh sakit. Nggih. Nggih. Ampun sakit nggih. Nggih. Aduh, ayune. Inilah saya.
Tahun piro ki? seragam Aisyah. Nembe lho. Iya. Terus lanjut. Nah, ini sebentar lagi saya tuh 72 tahun loh. Kalau Mas Rifki itu berapa? 75. 7. 77. Nah, 7. Pak Faisal itu 70 berapa? 8 apa 79 ya. Ini jadi kita tanpa KB dulu ibu saya itu kok urut ya 3 tahun karena menyusui pakai ASI. Lanjut. Ini ya kalau saya itu ya bukan mubalihot ya, tapi ya itu balihu ani walau ayatan, sampaikanlah apa yang dari saya walaupun satu ayat lah. Ini saya cuma menyampaikan satu ayat ini aja, tapi mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Kita sekalian belajar, bukan berarti saya lebih pinter ya, tetapi mungkin di antara yang mendengarkan ini jauh lebih pinter dari saya. Tetapi ya marilah kita sama-sama belajar. Nanti kalau ada yang salah saya dikoreksi. Ini mengenai doa. Doa itu rohnya ibadah. Itu kata Rasulullah begitu. Nah, doa itu apa? Itu merupakan permohonan atau permintaan yang bersifat pribadi kepada Allah. Itu nanti kita bedakan yang di belakang doa dengan zikir. Nah, kapan kita berdoa? Sebaiknya kalau berdoa atau meminta kepada Allah itu ya setiap saat, kapan, dimanapun ya, di tempat-tempat yang baik itu. Karena semua doa itu didengarkan oleh Allah. Bahkan seperti ini hujan di Jakarta itu hujan, itu disunahkan sebetulnya kalau pas ada hujan itu kita berdoa dengan berdoa yang mudah-mudahan hujan rahmat atau doa-doa yang lain, karena bersama dengan satu tetesan air itu adalah malaikat. Lanjut. Nah, mengapa perlu berdoa? Itu dikatakan di dalam hadis itu doa itu ruhnya ibadah, dan orang yang tidak pernah berdoa itu sombong karena seolah-olah tidak peduli pada keberadaan Allah. Nah, ini seperti saat ini ya, ada COVID. Itu orang itu ingatnya hanya kepada COVID, tidak kepada yang menciptakan COVID itu siapa. Yang menciptakan COVID itu Allah. Nah, jadi Allahnya dilupakan itu terus saja ya. Ini ya upaya kesehatan ya, tapi Allah jangan dilupakan. Jadi berdoa itu penting untuk menangkal supaya kita tetap sehat di dalam penanggulangan penanggulangan COVID ini. Jadi sebetulnya Allah itu menyukai orang yang senantiasa berdoa kepadanya. Ini kalau manusia ya, kita minta kepada manusia. Itu kalau minta terus itu kita sebel. Itu kalau lihat orang itu ini nanti mesti mau datang mau minta. Tapi kalau Allah tuh enggak. Kalau kita sering minta pada Allah itu malahan Allah itu suka. Berarti apa? Kita menganggap keberadaan Allah. Lanjut. Nah, apa yang kita ketahui mengenai doa? Ini jelas sekali ada di surat Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ini dibesarkan nggak bisa? Ini anunya. Nggak bisa. Dibesarkan ya. Iya. Jadi artinya wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat.
Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Nah, ini kita lihat coba maknanya, ada beberapa hal yang di surat 186. Lanjut. Mohon host itu mengunmute semuanya biar nggak kedengaran suara-suara lain gitu. Jadi yang lain di-unmute. Biar tadi soalnya terdengar orang berburu. Nah, ini makna dari surat Al-Baqarah itu ada yang bisa kita catat. Itu yang pertama itu menanyakan, kalau ada orang yang menanyakan kepadamu ya Muhammad, aku di mana? Ya, Allah di mana? Allah itu sangat dekat. Ya, itu jawaban Allah gitu. Katakanlah bahwa aku dekat. Makanya lagunya Bimbo itu kan ada kalau aku dekat, engkau dekat gitu ya. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Ya, betul. Gitu. Kemudian yang kedua itu Allah mengabulkan permohonan orang yang memohon pada Allah. Jadi artinya bahwa orang-orang yang berdoa memohon pada Allah, maka Allah itu akan mengabulkan, pasti akan mengabulkan. Syaratnya apa? Nah, syaratnya itu tadi ya. Falyastajibuli. Hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Sehingga selalu mereka berada pada jalan kebenaran. Nah, ini harus catatan penting. Allah di mana? Allah mengabulkan semua doa kepada Allah. Syaratnya adalah gampang, penuhi perintahku. Kemudian beriman kepadaku. Dan semoga mereka berada pada jalan kebenaran. Lanjut, next. Iya. Nah, sebetulnya sedekat apakah Allah itu? Kok mengatakan aku dekat? Itu kita melihat di surat Qaf ayat ke-50 ya. Surat ke-50 ayat 16. Ini maaf ada keliru sedikit. Surat ke-50 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan hatinya, dan kami dekat kepadanya lebih dekat daripada urat nadi lehernya. Nah, urat nadi leher itu ada di sini. Katanya Allah lebih dekat dari urat nadi leher. Di mana? Ya berarti ada sebetulnya Allah itu sangat dekat. Kita berbisik, makanya berdoa tidak perlu sampai yang jerit-jerit, yang itu tidak ya. Berbisik aja, kita mohon pada Allah, kita mengetahui. Kemudian apa yang ada di hati kita, Allah tahu, karena lebih dekat dari urat nadi leher. Itu surat Qaf ayat 16 ya. Lanjut. Iya. Tadi dikatakan bahwa aku akan mengabulkan doa apabila orang memohon kepadaku. Nah, itu janji Allah. Itu harus kita pegang. Janji Allah. Allah itu kalau berjanji tidak pernah belenjani. Jadi, tapi dengan cara bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Nah, Allah mengabulkan doa kita dengan cara apa? Bisa dikabulkan segera. Kemudian yang kedua, dikabulkan, tapi diganti
dengan hal lain yang lebih baik menurut Allah yang kita nggak tahu. Ya. Menurut Allah, kamu kok meminta sepeda motor, terus mohon sepeda motor, tapi Allah tidak mengabulkan. Dikasihnya sepeda. Nah, kenapa? Kalau naik sepeda motor mungkin kamu tabrakan, tapi kalau naik sepeda tidak. Ada lagi, misalnya saya ingin menjadi pilot, sudah berusaha sedemikian rupa, sampai kursus ini, kursus olahraga dan sebagainya supaya bagus gitu, kok ya nggak lulus. Gitu. Nah artinya apa? Oh, kamu nggak baik kalau menjadi pilot. Nanti jangan-jangan terbang sekali terus jatuh. Maka diganti dengan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga itu ditunda, dikabulkan tapi ditunda. Tidak saat itu. Mungkin saat kapan yang tepat. Makanya suka ada orang-orang mengatakan nanti indah pada saatnya gitu. Nah itu gitu mungkin saat itu belum dikabulkan, dikabulkannya nanti entah berapa lama, ya. Atau ya, tidak dikabulkan di dunia tapi di akhirat. Nah ini jadi janji Allah itu pasti betul. Jadi mintalah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan harap-harap cemas, dikabulkan dan belum dikabulkan. Tapi selalu Allah akan mengabulkan. Segera digantikan yang lebih baik atau ditunda atau mungkin nanti di akhirat. Lanjut. Nah, ini syarat dikabulkannya doa. Tadi katanya falyastajibuli. Tapi penuhilah semua kewajiban-kewajiban kepadaku. Itu kata Allah. Nah, kewajiban apa kepada kita kepada Allah? Kewajibannya adalah menyembah Allah dengan cara apa? Sholat. Sholat itu apa? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian apa kewajiban kita lagi? Sebagai orang Islam, puasa. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian apa lagi? Mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang yang dari rezeki kita. Ada yang wajib namanya zakat, ada yang sunnah. Ada infak, sedekah, dan lain-lain. Nah, itu jadi syarat dikabulkannya doa itu kita ya mesti seperti itu. Kewajiban Allah kita penuhi dan larangan dari Allah itu jangan dikerjakan, tidak dikerjakan. Nah, itu gampang sekali kan sebetulnya syaratnya. Nah, tapi gampang-gampang susah. Itu larangan Allah itu yang agak susah kadang-kadang kita langgar secara tidak sengaja. Lanjut. Nih, tata caranya sekarang kalau berdoa. Berdoa itu ya sebaiknya setelah habis sholat jangan pelencing gitu. Sholat terus pasti ya duduklah sebentar. Menghadap Ka'bah atau kiblat. Kemudian kalau untuk berdoa itu adalah memuji dulu. Seperti kita mau minta kepada orang, apa kita terus nun sewu Bapak kula mriki menika badhe nyuwun tulung ini kan tidak. Biasanya ya basa-basi dulu itu ya walaupun tidak lama. Nah, kalau kepada Allah apa? Memuji dulu. Memuji dulu pada Allah terus istighfar baru meminta. Nah, ini memujinya itu dengan kita membaca Al-Fatihah itu kan kita memuji dulu sampai Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Ar-Rahmanir-Rahim, memuji Maliki Yaumiddin, memuji Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memuji baru kita baru kita mohon. Nah, itu kan itu contohnya kalau di Al-Fatihah.
Kemudian ya sholawat kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya. Baru ya kita memohon. Nah, kalau mohon pada Allah itu ya sopan, kepada Pak Lurah, Gubernur, Pak RT juga ya sopan ya. Itu mengangkat kedua tangannya. Jangan seenaknya sambil lalu sambil jalan. Ya Allah, tidak ya. Dan mengangkat kedua tangan. Kemudian mengusap wajah kalau sudah. Kemudian dengan suara yang tenang, bersungguh-sungguh, dengan tulus, dengan serius. Jangan sambil lalu. Tata cara dan adab ya masih banyak lagi. Tapi ini antara lain itu. Lanjut. Nah ini yang harus kita ketahui. Doa itu ada prioritasnya, waktunya, kemudian ada yang syarat-syaratnya gitu ya. Prioritasnya apa? Nah ini ada 9 prioritas hamba Allah yang doanya mustajab. Yang pertama, ini anunya berdasarkan ya hadis, kumpulan hadis ya. 1, doa pemimpin yang adil. Itu pasti doanya itu mustajab. Kemudian yang kedua, doa ibu kepada anaknya. Nah kenapa kok bukan doa bapak? Nah ini begini ya, kebetulan saya itu kan mengajar di Akademi Keperawatan, saya mengajar mengenai apa namanya genetika. Setelah apa ini saya pikir-pikir ini ada kaitannya dengan hadis yang mengatakan ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya setelah kepada engkau, kepada siapa lagi saya harus berbakti? Kan jawab Rasulullah, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru bapakmu. Nah kok ibu disebut sampai 3? Bukan berarti harus kawin sampai 3 kali, terus ibunya 3 gitu. Enggak. Ini di dalam ilmu genetik. Bahwa ini saranunya ya, bodohnya saja mudahnya. Manusia itu kan terdiri dari triliunan sel. Inti dari sel itu kan DNA. DNA itu DNA ya kita tahu kan apa namanya inti dari sel. Lah dari DNA yang membentuk DNA itu kromosom. Lah kromosom itu ada kromosom laki, ada kromosom perempuan. Nah dari kromosom itu ya ada yang menurunkan sifat. Nah yang diturunkan itu sifatnya sifat yang ibu. Itu saya mikir-mikir, saya itu karena mengajarnya ya kalau di Akademi Perawatan mesti yang kesehatan dikaitkan dengan Al-Quran. Ini di Al-Quran. Nah itu saya mungkin ya ini yang kok rahasianya kenapa kok ibu, doa ibu pada anaknya. Kemudian adalah apa namanya ibumu. Nah itu karena yang diturunkan kita menjadi manusia ini adalah sifat yang berasal dari ibu. Maka itu kalau mencari istri itu juga kan ada di dalam hadis. Itu syaratnya, itu kriterianya bagus adalah kecantikannya, hartanya, keturunannya, agamanya. Tetapi di antara semuanya itu yang paling bagus adalah yang mengamalkan agamanya. Nah itu apakah itu ya yang apa namanya disebabkan karena di dalam DNA, di dalam kromosom itu ibu. Jadi kalau milih istri itu ya yang bagus, yang solihah, yang agamanya baik. Sampai dikatakan juga kan lebih baik budak yang hitam tapi berakhlak bagus daripada bangsawan atau yang kaya raya walaupun kecantikannya itu menawan hatimu. Ini jadi banyak sekali ya yang dikaitannya dengan itu. Kemudian yang ketiga, siapa? Doa yang mustajab itu.
doa anak yang soleh atau solehah kepada orang tuanya. Nah, itu pasti dikabulkan. Ini doa ini yang bisa menembus. Kalau orang tua sudah meninggal, itu semuanya berada di dalam barzah. Barzah itu artinya dinding. Tidak ada yang bisa menembus dinding itu kecuali apa? Doa anak yang soleh dan solehah kepada orang tuanya. Makanya kan kita tiap hari sholat dan dianjurkan untuk berdoa. Ini Bule Il, tolong di-unmute. Dimut. Iya. Nah, gitu ya. Kemudian ya, doa siapa lagi yang doanya mustajab? Doa orang yang sedang berpuasa. Nah, ini. Maka di samping puasa yang wajib, itu ada puasa sunnah, yaitu kalau bisa, kalau mampu ya kita puasa yang sunnah itu Senin, Kemis, Yaumul Bid dan sebagainya ya. Karena doa orang yang berpuasa itu didengarkan oleh Allah dan dijabahi oleh Allah. Kemudian yang kelima siapa? Doa orang yang teraniaya. Nah ini kita harus hati-hati. Jangan sampai ada orang yang sakit hati pada kita. Omongannya orang yang sakit hati itu langsung didengarkan oleh Allah kalau dia merasa teraniaya. Kemudian yang keenam yaitu doa orang yang berjihad. Nah, berjihad ini luas sekali. Berjihad itu bisa di medan perang, mencari nafkah yang halal, kemudian belajar agama, belajar ilmu yang bermanfaat, itu semuanya itu jihad semua ya. Lanjut. Iya. Yang ketujuh. Itu yang mustajab, yang diijabahi Allah lagi adalah doa orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Kemudian doa orang yang sedang sakit parah apabila dia ikhlas dengan sakitnya. Nah, kalau kita membesuk orang yang sedang sakit, itu orang yang sakit didoakan, kita juga minta doanya dari orang yang sedang sakit. Tapi yang sakit ini ya, sakitnya itu ikhlas dengan sakitnya. Jadi tidak geresulok, malah sudah jatuh ketimpa tangga. Kok saya yang dikasih sakit begini? Nah itu enggak. Jadi orang yang ikhlas dengan sakitnya. Doanya diijabahi oleh Allah. Nah, kemudian yang 9 ini ada kaitannya dengan hadis Rasulullah atau kebiasaan Rasulullah kalau ketemu dengan doakan saya. Saya tadinya itu enggak ngeh ya. Kalau boleh ingat itu waktu kita ke Spanyol kemarin siapa guide kita Yasin yang orang Spanyol itu kan selalu mengatakan doakan saya. Kalau Pak Sanu doakan saya. Oh jadi ini nomor 9. Doa yang diijabahi itu adalah doa dari seorang teman ke teman yang lain. Itu dengan ikhlas tanpa sepengetahuan teman tersebut. Jangan mengatakan, kamu saya doakan loh. Tidak. Kita diam-diam aja doakan. Makanya kalau ada orang yang sakit, itu kabarkan. Si ini sakit. Tolong didoakan. Nah itu, kita kan ikut mendoakan. Tapi ada yang aneh juga. Ada orang yang sakit tidak mau dibesuk, kemudian tidak mau didoakan. Nah, tapi kalau besuk itu ya memang ada aturannya ya. Ada yang boleh dibesuk, ada yang tidak. Tapi kalau sakit disembunyikan, terus pura-pura nggak sakit. Jadi kalau sakit dikabarkan saja, saya sedang sakit ini, mohon didoakan. Nanti yang mendoakan orang banyak. Nah, siapa tahu di antara sekian yang mendoakan ada satu yang diterima Allah, ada 2 yang diterima Allah, kita nggak pernah tahu. Ya. Jadi nanti dengan teman dan saling mendoakan. Bapak saya itu juga selalu kalimatnya donga dinonga.
Dunga dinunga. Oh, itu maksudnya ya, saling mendoakan. Lanjut. Iya. Nah, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi sebetulnya ya semua waktu itu dianjurkan untuk berdoa. Tetapi ada waktu istimewa dan utama yang sesuai dengan konteksnya. Yang konteksnya seumur hidup sekali yaitu apa? Pada waktu haji. Haji itu kan sebetulnya seumur hidup sekali. Pada waktu haji, pada waktu wukuf di Arafah, itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kemudian yang konteksnya bulanan apa? Yaitu pada waktu puasa di bulan Ramadan. Itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang ketiga, yang konteksnya harian apa? Hari Jumat Sayyidul Ayyam, yaitu waktu hari Jumat. Kemudian yang konteksnya jam-jaman apa? Sepertiga malam terakhir. Itu jadi pada waktu tahajud itu ya, sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian waktu yang lain apa? Waktu sujud terakhir dalam sholat. Nah ini kita dipanjangkan kalau sujud terakhir itu, kemudian kita berdoa, tapi berdoanya itu adalah doa-doa yang bacaan sujud itu tidak dilafazkan tapi di dalam hati. Kemudian kita memanjangkan sujud pada sujud yang terakhir. Kemudian waktu yang bagus lagi apa? Waktu setelah sholat. Nah itu setelah sholat itu memang situasi yang sekarang terutama kalau duhur atau asar atau apa ya, kita di kantor itu suka buru-buru. Nah itu tenangkanlah sebentar, kalau setelah sholat duduk jangan pelecing gitu ya, terus salam terus pelecing. Duduk untuk berdoa karena waktu itu adalah yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang ketujuh apa? Waktu antara azan dan qomat. Tetapi waktu ini diklaim oleh Rasulullah, doakan saya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafah wa darajatal aliyah dan seterusnya ya. Itu jadi waktu itu Rasulullah mengatakan doakan saya nanti di akhirat itu akan dapat syafaat dari beliau ya. Jadi dengan melihat waktu ini, coba misalnya pas puasa, pas hari Jumat, pas kita sholat tahajud, itu luar biasa sekali bahwa saat itu adalah saat-saat yang bagus, yang mustajab untuk berdoa. Nah kalau waktu lain gimana? Waktu lain ya. Tapi semua itu kan mesti ada yang gitu kan. Bagus terbagus gitu ya. Lanjut. Iya. Sekarang ini tempat-tempat ya. Tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, sesuai dengan urutannya. Yang pertama, di multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad dan terusannya. Jadi kalau yang nggak persis di sana, kalau di sana kan di tempatnya imam ya, kalau yang di depan Ka'bah itu kan diurutkan ke belakang lah, itu urutannya itu ya, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Kemudian tempat yang mustajab yang lain adalah di Arafah pada waktu wukuf. Kemudian di tempat kita sholat di rumah. Ada yang bertanya di Raudhah bagaimana? Itu hadisnya dhaif ya. Nah, Raudhah itu ada di mana? Raudhah itu sebetulnya juga ada di sekitar orang sakit. Kemudian ada, saya tadi baru baca itu Raudhah itu ada di mana?
Jadi bukan bukan raudhah itu bukan tempat yang yang mustajab untuk berdoa. Ini kalau di sekitar orang sakit itu adalah taman surga. Raudhah itu kan artinya taman surga. Nanti saya diingatkan itu ada satu lagi raudhah itu ada di mana. Nah ini kok yang namanya dokter, perawat, petugas medis itu kalau dia dengan cara ikhlas dan senang dengan memvisite orang sakit itu sebetulnya dia sedang mendatangi taman surga. Kemudian kalau ada orang sakit dan kita besuk itu juga mendatangi taman surga ya raudhah. Ada di sekitar orang sakit. Lanjut. Nah ini 10 penyebab doa tidak dikabulkan. Kalau tadi kan Allah mengatakan berdoalah padaku ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa pasti akan saya ijabahi. Tapi ada 10 penyebab doa tidak dikabulkan. Ini kumpulan dari hadis-hadis ya. Doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah karena hati kita mati oleh 10 macam kesalahan. Yang pertama, kamu mengaku bertuhan kepada Allah, tetapi hak Allah tidak dijalankan. Nah ini kayak Islam KTP. Nama agamanya apa? Islam. Salat? Enggak. Puasa? Enggak. Nah, itu hak Allah tidak dijalankan. Kemudian yang kedua, yang kedua itu penting. Kamu membaca Al-Quran tanpa mengetahui isinya, apalagi mengamalkannya. Nah, ini cobalah sekarang kalau kita membaca Al-Quran itu jangan kuantitas, tapi kualitas. Kuantitas itu akhirnya one day one juice. Tapi kalau ditanya artinya apa? Nggak tahu. Saya sendiri juga nggak tahu artinya karena saya nggak bisa bahasa Arab ya. Bukan. Tetapi kalau ngaji Al-Quran itu cobalah baca artinya. Jadi jangan ditarget one day one juice. Ya syukur kalau bisa ya dibacanya. Tapi itu bacalah dengan artinya. Mungkin beberapa ayat atau 10, 20 ayat, tapi dengan 50 ayat, bagus lagi. 1 juz ini. Baca artinya. Nah, kalau dengan baca artinya itu, kita bisa mengetahui isi Al-Quran. Kadang-kadang itu saya itu rasa di-EC loh, oleh DC itu dia cek ya. Oleh orang Nasrani teman saya. Saya nggak ngerti artinya Quran. Yo ngerti wae lah kalau saya. Lah kok kuwi tanggoku kok ora ngerti ya kayak bodoh. Jadi kalau membaca Al-Qur'an itu baca artinya. Itu Kiai Dahlan ngajarin sehingga Muhammadiyah sampai seperti ini ya. Itu karena hanya ngajari 1 ayat Al-Ma'un disuruh baca artinya diulang-ulang sampai muridnya bosen. Kiai kok namung ngoten, lah kok mboten macem-macem. Lah wis diamalke apa urung? Itu. Baca hanya ayat Al-Ma'un diamalkan. Tetapi kita bisa melihat bahwa Muhammadiyah ya nuwun sewu ya ini saya orang Muhammadiyah, tapi Anda bisa melihat ya bahwa ini organisasi Islam yang terbesar di dunia itu. Dengan amal usahanya. Hanya karena mengamalkan apa? Surat Al-Ma'un. Jadi peduli kepada orang miskin. Peduli kepada anak yatim. Kemudian, dari situ aja timbul apa? Rumah yatim piatu, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Coba organisasi Islam mana di dunia ini yang mempunyai 178 universitas. Kalau yang wanita itu organisasi wanita Aisyah sekarang 2 universitasnya. Nggak ada di dunia ini yang organisasi wanita sampai punya universitas. Nah ini nanti akan bertambah lagi.
kemudian mempunyai PAUD atau sekolah itu lebih dari 10.000. Makanya itu agak kurang ajar itu yang Menteri Pendidikan Mendikbud ini nggak gape. Nah kalau bagusnya lagi kalau di Muhammadiyah itu bukan milik kiai, bukan milik diri sendiri dan kiai dan keturunannya, tapi milik organisasi. Jadi bisa lebih berkembang. Rumah sakit itu sudah 117 bersama dengan Rumah Sakit Aisyah 17, Rumah Sakit Muhammadiyah yang 100, nanti hampir 101. Ini Purbalingga kemarin baru diresmikan lagi. Kemudian ada ratusan klinik. Karena apa? Hanya mengamalkan surat Al-Ma'un. Tahu artinya. Kemudian jadi Quran itu tidak hanya surat Yasin, tidak hanya surat Kahfi yang diamalkan setiap malam Jumat dengan Yasinan dan sebagainya. Enggak. Quran itu banyak isinya. Nah itu. Kamu membaca Al-Quran tanpa mengetahui isinya, apalagi mengamalkan. Jadi ini yang dituntut adalah mengetahui isinya, jadi mengetahui artinya, dan diamalkan walaupun sedikit. Kemudian ketiga, penyebab doa tidak dikabulkan apa? Kamu mengetahui bahwa setan itu musuhmu, tetapi kamu ikuti terus. Nah ini ditafsirkan sendiri kalau yang ini. Lanjut, yang keempat apa ini? 4. Kamu mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi sunnah Rasul tidak diikuti. Sunnah Rasul itu bukan hanya di jenggot, di celana cingkrang, kemudian itu banyak sunnah Rasul. Minum itu duduk dengan tangan kanan, itu sunnah Rasul. Terus makan, baca doa. Semuanya juga ada doa. Itu sunnah-sunnah Rasul. Sampai pun tidur itu juga ada sunnah Rasulnya ya, doa. Nah itu sunnah Rasul ya. Kemudian 5, penyebab doa kita tidak dikabulkan. Kamu ingin masuk surga, tetapi tidak beramal untuk bekalnya. Nah ini kita sudah tahu sendiri ya bagaimana bekal untuk ke surga itu. 6, kamu benci kepada neraka, tetapi kamu tidak berhenti dari berbuat dosa. Itu kadang-kadang ya, kita itu tidak sadar bahwa itu dosa. Itu terutama perempuan loh, termasuk saya juga. Apa hibah, ngerasani, terus itu. Kadang-kadang kita nggak rasa, iya ya, itu yang biasanya yang ngilik itu orang lain. Kalau dilik orang lain ya, ini ibu-ibu, saya juga ya. Ini hibah itu termasuk dosa. Nah, termasuk juga sebetulnya ya kalau saya setuju TV-TV yang insert itu. Kemudian kamu mati itu hak atau benar, tetapi kamu tidak mempersiapkan diri untuk mati. Tadi ya hak itu persiapan. Kamu senantiasa sibuk dengan kejelekan orang lain, tapi lupa dengan orang. Tapi kalau menuduh orang itu sebetulnya kan tangan yang tegakkan kita sendiri, satu Allah. Hati-hati kalau menyalah-nyalahkan orang itu. Berarti 3 kesalahan kita, 1 kesalahan dia, nah yang satu lagi sebetulnya 9. Kamu
Ya, kita mensyukuri itu gimana sih? Paling gampang itu kan bilang alhamdulillah, itu syukur. Jadi apa namanya? Kita dapat rezeki apapun kurang alhamdulillah. Kemudian apa namanya? Ya mensyukuri yang lain itu ya berbuat baik. Yang 10 kan tetap jarang mengambil pelajaran dari situ. Jadi yang hanya lewat aja jenazah. Jadi kalau apa namanya kita ya segala itu mestinya mulai dari siap dari rumah itu sudah wudhu, jadi nanti sampai menyolatkan. Nah, bagaimana tata cara kita berdoa tadi sudah ya, awali dengan memuji Allah sambil berharap. Doa itu diulang-ulang. Kata bapak saya itu, kalau orang berdoa itu seperti memanah. Itu terus diulang-ulang, nanti kan tepat di sasaran. Gitu ya. Kemudian doa ditutup dengan salawat Nabi dan pujian pada Allah. Alhamdulillah sama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, lanjut. Halo. Nah, ini bedanya doa dengan zikir. Zikir itu apa? Kalau doa itu merupakan kebutuhan penting pribadi ya, itu. Nah, doa itu ya zikir juga, tapi lebih pribadi kalau doa. Nah, kalau zikir itu bagaimana? Zikir itu bisa rame-rame. Lanjut. Iya. Doa dan hamba terhadap Tuhannya. Kalau zikir itu ucapan atau perbuatan hamba yang disukai Allah. Karena apa? Selalu mengingat, mengenang keberadaan Allah. Jadi yang dimaksud itu dengan apa namanya zikir itu ya bisa rame-rame itu bisa zikir. Tapi kalau doa itu biasanya pribadi ya. Tapi ada yang dan zikir itu subhanallah doa-doa yang lain itu bisa menjadi apa bacaan zikir. Iya. Ya. Lanjut. Iya, kayaknya ini sah ya terakhir. Lanjut lagi. Satu lagi. Sumuk ya, Bu. Ya. Ya. Nah, ini sebelum kita tutup, itu ada doa yang bagus sekali yang dibaca oleh Imam Masjidil Haram ya untuk kita semua di dalam situasi wabah seperti ini. Videonya ya jadi bisa dibuka. Ya. رب قصدتك وأنت الكريم يا رب قصدتك دعوتك وأنت
Amin ya robbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Apa yang saya sampaikan itu mungkin salah. Ya kalau salah itu datangnya dari saya, yang benar semuanya dari Allah. Dan saya mohon kalau misalnya saya ada yang salah, apa di WA saja, oh seharusnya ini. Karena untuk diskusi mungkin ini waktu Isya sudah masuk gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid, luar biasa videonya ternyata bisa. Kemarin ngutak-ngutak saya itu kok nggak bisa, tapi setelah saya kirimkan lewat email itu bisa dirubah sama. Terima kasih banyak Dokter Atika atas materinya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kami semua. Amin. Ada hadirin yang bisa hadir, monggo kalau ada yang mau bertanya bisa lambaikan tangan, ya, di raise. Alhamdulillah untuk malam hari ini kajian kita dihadiri hampir 30 lebih, Dok. Biasanya kan yang hadir di masjid, tapi sekarang yang di dunia maya lebih banyak daripada biasanya. Mudah-mudahan nanti di kajian-kajian berikutnya bisa hadir lebih banyak lagi, Dok. Amin. 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 Assalamualaikum Bu Mulyati. Waalaikumsalam. Luar biasa Ibu, Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan selalu sehat Ibu ya. Amin, amin. Dari ayah, amin, amin. Dekat pantai ayah Bu ini. Oh, ayah nih Bu. Ayah. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Terima kasih. Jelas sudah jelas. Jelas ya. Iya. Kebumen paling barat Bu. Terus Mendi? Ya. Kebumen paling barat Bu ini. Oh, iya. Matur nuwun Bu Mulyati. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Monggo mungkin dari hadirin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Satu kita tutup kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak akan bertanya ya, hanya sekedar mengucapkan jazakillah khairan katsira buat Ibu Atika yang sudah berbagi ilmu buat kita semuanya, wabil khusus buat saya, jadi menambah pengalaman lagi lah, nambah ilmu. Terus yang kedua juga alhamdulillah hikmahnya adanya COVID ini kita bisa hal itu mana gitu, agak sadar, hormat juga buat sehat. Jarak dan gitu. Jadi pada ajal
sering Bu namanya selalu nelpon ke Ibu di kampung teng Brangkal untuk minta doa restu. Alhamdulillah mungkin saat ini ibu saya juga sedang hadir di masjid, Bu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih, salam hormat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak Puji mau bertanya, pimpinan ranting Muhammadiyah kelompok mohon untuk bisa rutin nanti untuk pekan-pekan berikutnya dengan keilmuan Islam yang bisa menjadikan kami lebih baik. Apalagi di era pandemi, kadang kita ini lebih semangat untuk ikhtiar, lupa dengan berdoa. Dengan materi tadi, insya Allah kita nanti akan imbangi ikhtiar kita dengan doa. Bahkan mungkin kita harus berbanyak doanya. Halo Pak Wahid. Halo. Halo. Jadi kalau pas ada musibah gini, itu kalau kita mendapat musibah, itu ada doanya. Allahumma ajurni fi musibati wa khufni khairum minha. Ya Allah, saya keluarkanlah kami dari musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik dari itu. Allahumma ajurni fi musibati wahlufni khairum minha. Nah, itu bacalah setiap habis sholat. Kemudian lagi anu doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu juga ya di anu doa dibaca setiap habis sholat. Mudah-mudahan kita terhindar dari musibah yang datangnya dari langit, dari bumi, dan musibah ini kita ikhlas. Tapi mohon keluar dari musibah ini dan diganti dengan yang lebih baik. Nah ini saya ingat itu doa yang dari bapak saya dulu. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan nanti kami bisa mengamalkan doa tersebut ya. Dan selalu ingat ya, atas doa-doa tersebut. Mungkin itu saja Dok untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih banyak atas ilmunya. Kita tutup pertemuan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar Bu Rahayu, Bu Mulyati? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat semua,